Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa hasbi sayyatal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, melihat siaran ini, walaupun berada di waktu manapun. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana orang kafir, orang-orang yang ingkar tidak merasa cukup diturunkan Al-Quran, ya. Suatu karunia yang sangat besar. Mereka tidak merasa cukup. Mereka ingin bukti lebih lanjut, yaitu meminta mukjizat. Bahkan lebih jauh, mereka meminta disegerakan azab kalau benar Al-Quran atau Muhammad sebagai Rasul. Diingatkan oleh Allah, kalau bukan karena ada sudah ditentukan waktunya yang Allah tahu, pasti akan datang azab itu juga dengan tiba-tiba dan mereka tidak menyadari. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-54 surat Al-Ankabut. Ayat ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'jilunaka bil 'adzab wa inna jahannama lamuhiqatun bil kafirin. Mereka minta disegerakan kepada engkau ya Muhammad azab. Meminta azab disegerakan. Padahal sesungguhnya Jahannam betul-betul meliputi orang-orang yang kafir. Nah, ini Allah menyinggung perilaku mereka yang menantang, ya, meminta supaya azab dipercepat, dan mungkin bisa menjadi bahan ejekan, ya, kepada Rasul dan para pengikutnya. Mana buktinya azab itu? Ya, kalau benar ada, percepat saja biar sekalian jelas siapa yang berbohong. Ini disinggung lagi sama Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku mereka yang meminta azab dipercepat. Itu mirip aja tuh dengan sebagian dari manusia yang mungkin juga sudah beriman, tapi menantang dalam bentuk tidak yakin terhadap adanya siksaan, hukuman, ya. Bahkan berbuat dosa secara terang-terangan. Mestinya dia meminta rahmat, bukan azab yang dipercepat, atau meminta petunjuk. Kalau orang dengan pemikiran normal, ketika ada satu barang baru, dia mencari tahu seperti apa barang baru ini, adakah manfaatnya,
Adakah mudaratnya? Tapi bagi orang yang ingkar, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah saya tidak mau barang itu. Ya. Kalau benar barang itu, buktikan bahwa dia punya pengaruh. Nah, salah satunya kayak gitulah kira-kira, dia minta azab. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ya, di ayat ke-54 ini? Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin, dan sesungguhnya jahannam, neraka jahannam betul-betul meliputi orang-orang kafir dengan kekafiran. Ya. Nah, ini ungkapan Allah kepada manusia. Ini salah satu seni dalam Al-Quran ya. Jahannam itu di pemikiran orang-orang, termasuk pemikiran kita sekarang ya, itu nanti akan gitu. Tapi apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dihadirkan jahannam seolah-olah dia ada ya. Seolah-olah kita masuk ke dalam tempat itu. Apa yang disebut Allah? La muhitatun, meliputi ya. Jadi dihadirkan di hadapan kita bagaimana orang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu diliputi oleh jahanam. Bahasa lain mungkin diselimuti oleh jahanam. Betapa dekatnya ya, sesuatu yang kita anggap dia akhirat dimajukan sama Allah. Bagi Allah kan tidak ada masalah ya. Jadi aneh kalau ada orang yang meminta azab dipercepat, padahal namanya jahanam meliputi dia ya. Kalau bahasa lain itu azab itu sudah meliputi dia ya. Mestinya dia keluar dari azab itu, mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seninya Al-Quran itu, sesuatu yang jauh itu dihadirkan seolah-olah ada, seolah-olah orang kafir itu merasakan bahwa dia itu diliputi oleh azab jahanam, neraka jahanam. La muhitatun bil kafirin. Jadi aneh kalau dia minta mempercepat azab itu. Mestinya dia meminta rahmat, mestinya dia mendekat kepada Nabi ya. Dan betul ya, salah satu hikmah Allah ditunda azab itu, bukan ditunda aja, waktunya berbeda dengan yang mereka harapkan ya. Mereka mengharapkan cepat, tapi Allah berbeda. Kenapa? Karena memang dalam pengetahuan Allah, banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang jadi pembela Islam ya. Kemarin kita sudah sampaikan ya. Jadi orang-orang bertauhid, orang-orang yang menghancurkan berhala ya. Ada salah satu ulama tuh menyatakan begitu ya. Engkau berantas berhala di negaramu ya, tegakkan dulu pemberantasan berhala di hatimu, di kita gitu. Karena berhala di hati itu jauh lebih berat tuh ya. Kemarin lah yang kita sampaikan, kekayaan berhala di hati, Tuhan ya. Kekuasaan pun jadi berhala di hati, termasuk ilmu bisa jadi berhala kalau dia nggak manfaat dan tidak benar ya. Kedudukan itu bisa jadi berhala. Anak itu bisa jadi fitnah juga ya. Ya. Nisa ataupun perempuan pasangan kita bisa jadi fitnah, bisa jadi berhala. Kenapa? Karena ada yang dipatuhi ketika dia maksiat pada Allah, itu bisa jadi berhala. Kamu kenapa kok masuk penjara kayak begini, pakai seragam oranye?
cuma ngikutin saran istri saya supaya kehidupan saya jadi lebih baik, nggak miskin terus, jadinya saya korupsi. Istri itu bisa jadi berhala kalau begitu ya. Makanya awali penegakan penghapusan berhala ini di hatinya, hati manusia, baru dia tertegak di negerinya, di masyarakatnya bisa. Nah, bagaimana menghapuskan ini berhala-berhala di hati ini? Ya, itu dengan ilmu, ya, dengan keyakinan, dengan kisah. Ya. Makanya di Al-Quran banyak tuh kisah tuh. Kenapa? Karena kisah itu punya pengaruh. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran kan kisah nyata. Ya, makanya memang sih kadang-kadang kita senang juga tuh kalau ada ulama atau ustadz menceritakan sesuatu, kisah sesuatu ya. Karena manusia itu kecenderungannya begitu, dia akan mencontoh. Ya, manusia itu punya kecenderungan mencontoh. Makanya hati-hati dengan apa yang dicontoh. Kan sering saya sampaikan ya, kalau pemikiran kita sering dicekoki dengan hal-hal yang nggak benar, remeh-temeh, berarti yang di pikiran kita nanti bakal remeh-temeh. Itu ya. Makanya sering kita lihat tuh, kita ingatkan lah ya, ketika sahur, acara televisinya ketawa-ketawa ya. Sekali-kali ya mungkin boleh lah, tapi kalau terus-terusan sayang kan, mendingan dipakai buat tahajud atau membaca Quran tuh waktu sahur tuh. Ya kan, acara-acara TV isinya begitu tuh. Menjelang buka, waktunya kita berdoa, waktunya kita bakal mendapatkan kebahagiaan. Begitu juga tuh. Habis itu ada iklan, ya. Jadi iklan itu ya, coba kita perhatikan, iklan tuh hadir ketika banyak orang yang nonton. Hadir itu. Dan terus menerus. Saya sudah sampaikan dulu tentang teori Pavlov ya. Salah satu kajian dari ilmu perilaku konsumen ya. Lupa ada guru kita tuh Pak Ujang Sumarwan. Nah, iklan tuh hadir tuh ketika viewernya, penontonnya tuh banyak ya. Dan terus dicekokin ya. Kalau mau pakai butuh makanan ini ada ini, butuh minuman ini ada ini, butuh barang-barang mewah ini ada ini gitu. Jadi yang udah kepikir barang mewah beli ini, makanan yang bisa mengenyangkan beli ini, makanan yang bisa lezat dan sebagainya beli itu gitu. Bukan nggak boleh iklan juga boleh. Cuma kalau isinya itu makanan yang nggak benar atau sesuatu yang nggak benar, salah juga ya. Atau berlebihan. Nah, itu sampai ke situ ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa aneh orang-orang kafir ini meminta azab datang padahal dia diliputi oleh azab itu. Ya, makanya disebutkan muhitatun. Jahanam itu meliputi dia, makanya dia harus keluar lari. Ya. Kenapa enggak jahanam meliputi dia? Coba perhatikan. Ya. Di Madinah, ya, di Madinah nih ada dua suku, Aus dan Khazraj. Dua suku ini berantem terus. Kalau bahasa kita di kampung itu, di kota itu berantem antar suku itu sudah biasa ya. Ada perang namanya perang Bu'ath dulu. Itu bunuh-bunuhan. Dan kalau bunuh-bunuhan ketika dia perang nggak cuma bunuh-bunuhan, anak istrinya bisa jadi budak, diperbudak. Tahu yang namanya budak? Yang namanya budak itu diperas, ya, tenaganya, ya, digauli yang perempuannya, budak. Jadi hina banget. Ya. Kalau yang laki-laki diperas lah, ya kayak hewan ini,
suasana masyarakat seperti itu sebenarnya suasana masyarakat neraka itu. Ya, dipenuhi azab. Makanya benar kata Ratu Bilqis itu bahwa kalau ada orang menguasai satu negara, dia akan merusak yang pertama, yang kedua akan menghinakan penduduknya. Tapi beda di Islam. Islam tuh begitu. Ya. Jangan bunuh anak-anak. Itu perintah Nabi. Jangan bunuh wanita, kecuali wanita yang menjadi tim perangnya. Jangan bunuh orang tua, ayah kakek, jompo. Jangan bunuh orang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya, ibadah apapun itu, jangan dibunuh. Ya. Jangan tebang pohon, kecuali dia ada strategi khusus ya untuk menebang pohon itu. Apalagi pohon itu bisa menyuplai makanan yang bisa mempengaruhi kekuatan orang-orang. Jadi gak sembarangan, gak ada politik bumi hangus itu. Dalam Islam tuh gak ada. Datang satu kampung bakar semua, itu gak ada. Ya, makanya ada satu, saya sampaikan juga ya karena ini bagian dari sejarah ya. Di Indonesia ada satu kampung yang di bumi hanguskan tuh karena dianggap ideologinya menyimpang dari ideologi bangsa. Mana kampung itu? Cari aja di buku sejarah, ada itu. Ya, ditembak terus dibakar apa gimana? Nggak begitu ini saya. Itu nggak ada dalam Islam itu. Ya. Tadi saya sampaikan, masyarakat yang brengsek itu sebenarnya udah terjadi azab di situ. Gitu. Ya. Yang cerita perang Bu'ats itu antara Aus dan Khazraj. Dan di sekeliling Mekah juga begitu. Ya. Termasuk daerah Mesir segala gitu kan. Dulu ingat Nabi Yusuf kan masuk ke sumur, masuk sumur. Diletakkan di sumur oleh kakak-kakaknya. Lalu ada pedagang atau ada musafir, ketika naikin sumurnya kok berat, naikin timbanya kok berat, sumur aja. Ketika berat ternyata, wah, busyro, kabar gembira nih, ada gulam nih, langsung jadi budak dia. Perbudakan dianjurkan untuk hilang itu dalam Islam. Fakur raqabah. Salah satunya itu membebaskan budak, yaitu jalan yang sulit juga itu, berat, biayanya mahal, apalagi budaknya kalau yang ganteng kemudian badannya keker bagus gitu ya, jadi modal itu, jadi kayak hewan. Kalau yang perempuan cantik dan sebagainya, wah mahal ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jamaah kamu takwa astagfirullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini ya, atau mungkin membaca nanti suatu saat, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan apa yang kita sampaikan itu dituliskan ya, sehingga bisa lebih mudah diakses di mana saja dalam bentuk tulisan ya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan, karena saya pernah menuliskan nih model kayak gini ya, kurang lebih setengah jam kita bicara itu untuk menuliskan dan sedikit mengedit, baru sedikit mengedit itu butuh waktu 2 jam, lumayan lama. Dan kita harus konsentrasi ya, karena kan ada noise juga nih ya, namanya mic, namanya ini kan pasti ada suara-suara ayam berkokok lah, motor lewat dan sebagainya, jadi kan lebih banyak gangguan lah kira-kira. Karena bukan di studio ya, kalau di studio khusus sih mungkin nggak ada kali gangguan. Ayat ke-55. Yauma yakhshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun.
hari di mana azab menutupi mereka, yaksha. Ya. Dari atas mereka, ya, dan dari bawah kaki mereka. Dan dikatakan kepada mereka, Allah mengatakan kepada mereka, rasakanlah sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini jadi dihadirkan, ya, neraka itu, jahanam itu dihadirkan, ya. Hari dimana azab ini, ya, neraka ini menutupi orang yang masuk ke dalamnya, ya. Bukan setengah-setengah, ya. Jadi tertutup orang yang masuk ke dalamnya itu oleh azab. Dan ini digambarkan lagi, ya. Allah menggambarkan lagi. Apa itu? Min fawqihim, dari atas. Dari atas ada azab, dari bawah ada azab. Dari bawah kakinya arjuli ada azab. Jadi bahasa lainnya tak ada tempat berlari, ya. Dan kemarin saya sampaikan tuh, ya, salah satu hadis Nabi, ya. Hadis Nabi ini udah pernah disampaikan belum, ya? Lupa saya. Ada kisah mengenai Nabi nanya gini, para sahabat, teman-teman, ada yang bermimpi gak malam ini? Kata dia gitu, ya. Ada gak yang bermimpi? Terus para sahabat, teman-temannya bilang, tidak ada ya Nabi. Oh, kalau begitu saya bermimpi, gitu. Ini cerita Nabi. Nabi cerita tentang mimpinya, ya. Aku diajak oleh seseorang, ya, ke satu tempat. Di tempat itu, ya, ada sungai. Sungainya penuh dengan warna merah, darah. Di tengahnya ada orang, ya. Sementara di pinggirnya ada juga orang, ya. Apa yang dilakukan oleh orang yang di pinggirnya ini, ya? Orang yang di pinggir sungai ini membawa batu, ya. Kemudian orang yang di tengah sungai itu ditimpuk sama dia sampai masuk ke mulutnya batu itu, dan menenggelamkan dia di sungai yang penuh darah itu. Setelah tenggelam, orang ini berdiri lagi yang di sungai itu. Lalu orang yang di pinggir sungai menimpuk lagi, masuk ke mulutnya sampai tenggelam lagi, begitu seterusnya. Nabi udah nanya, ini kenapa orang? Nanti aja gitu. Salah satunya di akhir kisahnya disebutkan bahwa itu siapa orang yang kayak gitu yang di tengah? Itu orang yang makan riba. Waduh, gak kebayang saya itu. Ya, kalau itu, ini mimpi Nabi, ya, mimpi Nabi, ya, itu petunjuk dari Allah. Ada juga ini, ada satu tungku api, ya. Apa ya tungku api itu? Apa sih? Hau gitu. Hau itu apa sih? Tempat pembakaran api dah. Tungku, ya benar. Kalau tungku api kan kita naruh kayu bakar di bawahnya, ya. Kemudian kan ada tempat buat naruh pancinya, ya. Di rumahnya Bagas ada tuh. Masih inget ya. Waktu itu ada di YouTube juga tuh, saya masukin di YouTube.
Jadi masukin kayu, atasnya kan bolong kan. Nah, bolong itu buat ini kan, buat naruh panci, naruh penggorengan. Nah, Nabi diajak ke satu tempat oleh orang tadi nih. Ketumbu api itu memerah, panas, membara. Nah, satu saat keluar dari situ orang-orang, laki perempuan yang nggak pakai baju, lalu turun lagi, kebakar lagi. Ya, dari tumpu api itu, kebayang loh mungkin keluarganya Bagas mau sholat, kebayang. Dari tumpu api itu, tahu-tahu keluar, wah banyak orang itu, tapi nggak pakai baju, lalu turun lagi, kebakar lagi. Ya. Nabi nanya, ini siapa? Itu di akhir cerita itu disebutkan itu orang berzina, orang yang berzina ini. Aduh, saya nggak kebayang tuh kalau misalnya mungkin salah satu keluarga kita ada yang begitu ya. Alhamdulillah, yang satu makan riba, yang satu berzina. Sebenarnya rentetannya ada lagi tuh. Ya mungkin seperti itulah yang Allah gambarkan. Nabi mengajarkan kepada umatnya betapa beratnya dosa-dosa itu. Mestinya seperti apa? Ya, kalau ini masih di fauqihim min fauqihim wa min tahti arjulihim. Ya. Ini adalah orang-orang yang ingkar, yang bergelimang dosa, yang senang dengan perbuatan maksiat, yang gak mau diatur dengan aturan Islam. Itulah orang-orang kafir sebenarnya. Kalau orang Islam ada yang begitu, mungkin apanya? Secara hakikat dia sebenarnya kafir, walaupun dia tetap muslim. Ya, dia cuma mengaku aja dia syahadat la ilaha illallah, sholat juga kadang-kadang Jumat misalnya ya, misal ini bukan di sini, mungkin di sini mah insya Allah enggak. Kalau saya lihat sholat Jumat lumayan lah, ada 300-an orang. Kalau saya hitung ya, sholat Jumat kita ini di sini 300-an orang. Kalau dua RT ini 250 kakak, ya 250 kakak ya. Rata-rata mungkin 2 orang lah. Misalnya ada 4 keluarga, berarti yang mestinya sholat berjamaah 2 atau 3 orang. Kecuali anak kecil itu. Kalau 250 mestinya masjid itu kurang lebih 750 jamaah mestinya. Mudah-mudahan aja sampai nanti ya. Kayak ini aja lah, di kita lah sedikit-sedikit ya. Ada juga kadang-kadang anaknya juga datang. Kadang-kadang bapak dan anaknya, wah seneng tuh. Saya tuh kalau ngelihat ya, ada bapak membawa anaknya datang ke musola atau ke masjid, atau kakek membawa cucunya, masya Allah, senangnya kan. Ya. Kenapa senang? Karena ini orang-orang yang mau mendekati Allah. Diajak juga keluarganya, oh masya Allah. Kalau perempuan gimana Pak? Boleh aja, nggak masalah. Ya. Tapi dia bikin ribut Pak, begini. Alhamdulillah ada yang ribut di masjid daripada kosong sepi isinya naon Pak. Ya. Tinggal diatur aja, diingatkan aja. Jangan dibentak-bentak, dia nggak mau datang lagi ke masjid. Ya. Tinggal diatur aja, ayo kamu duduknya sebelah sini. Ayo tolong dipisah duduknya, berdirinya dipisah sehingga ada di antara bapak-bapak. Ya. Saya terus terang ya, saya kurang begitu ini dengan teman-teman yang oke lah dia jadi tidak khusyuk, tapi ini generasi harapan. Ya, generasi harapan tuh ini anak-anak kita dan remaja kita. Ya tinggal diarahkan lah, kita sabar lah. Biar bagaimana kan itu adalah saudara kita sesama muslim. Ya. Seingat saya ada seorang ulama Yunahar Ilyas kalau nggak salah ya. Atau siapa saya lupa tuh, saya ada mendengarkan satu
ceramah, anak ketika datang ke masjid itu disetarakan aja sama tiang katanya. Kan ada yang bilang kalau ada anak berarti terputus dong jamaahnya, kan dia tidak balik, belum balik, terputus jamaahnya. Artinya tidak rapat dong sebenarnya. Lah tiang masjid gimana? Tiang Istiqlal bisa sampai 20 orang tuh bedanya. Ya. Anak tuh manusia jauh lebih bagus, jauh lebih hebat daripada tiang masjid. Gitu. Jadi nggak apa-apa tuh. Kalau saya setuju aja kalau anak ditaruh di depan, kalau perlu deket imam nggak apa-apa. Kadang-kadang anak-anaknya di belakang sana, sapnya Nabi menurut sunnah, sapnya di belakang boleh aja, kita ngikut sunnah, nggak masalah. Ya. Cuma jangan sampai ketika dia sudah sampai di situ, bapak-bapaknya belum pada datang, anaknya datang, diusir ke belakang. Bapak-bapaknya nggak datang masalahnya. Iya kan, datangnya udah ke belakangan. Kalau di satu tempat, satu negara lebih ekstrim lagi. Anak-anak dibikin sap yang terpisah di belakang, beda 2-3 sap di belakang. Ya. Padahal nggak apa-apa lah, campur aja itu boleh. Itu kan pendidikan juga buat mereka. Kenapa kita jadi gitu ya? Nah, kita lanjut lagi nih. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Terus tadi azab itu ada di atas dan dari bawah. Nah, contohnya seperti apa sih? Ya. Itulah yang dilakukan para sahabat Nabi. Dia mau menerima aturan Islam. Kalau dia tidak punya uang, dia tidak mau merampok, tidak mau mencuri, tidak mau mengambil hak orang lain, sehingga dirinya kenyang dengan harta milik orang lain. Ini ada satu contoh bagaimana sahabat Nabi itu betul-betul menjaga apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia hanya mengambil dari yang halal. Kalau dia belum ada, dia bersabar. Siapa? Salah satu sahabat ahli sufah, namanya Abu Hir. Disebut Abu Hir atau Abu Hurairah, bapaknya bapak kucing, suka dengan anak kucing. Nah, sahabat Nabi ini orang yang tidak punya, dia termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu orang yang gak punya keluarga, kemudian dia juga tidak punya harta, ya. Biasanya ada kayak kemah khusus ya di pinggir masjid untuk orang-orang seperti itu. Dan dia memang belajar kepada Nabi. Dari Al-Sufah ini itu banyak hadis-hadis Nabi. Itu bedanya Al-Sufah dengan orang yang tinggal di sekeliling Madinah yang punya rumah. Ketika mereka pulang, dia tetap di situ, masih dengar perkataan Nabi. Itu bibit-bibit atau bakal dari madrasah-madrasah itu seperti itu. Al-Sufah itu pesantren kayak gitu. Dia di pinggir masjid tuh. Ada tenda khusus sendiri lah, ataupun atap khusus atau kamar khusus. Ya. Nah, kembali lagi ke Abu Hurairah. Kami pernah merasa lapar katanya. Saya pernah merasa lapar sama teman-teman itu. Sampai saya harus menaruh perut saya di tanah saking gak kuatnya menahan lapar. Ya. Kita nih bulan puasa kayak gini nih, kebetulan direkam di bulan puasa ini ya. Rasa-rasanya tetap ada harapan nanti bisa buka ya. Kalau ini mah ya enggak tahu dia. Ditaruh itu perutnya di tanah, ditekan gitu. Sampai dia juga bilang, saya juga mengikatkan batu di mana seperti Nabi juga ya kalau lagi lapar. Mengikatkan batu di perutnya, ditarik pakai kain ya untuk mengganjal, tidak terlalu sakit perutnya. Ya. Sama tuh kita udah sempat cerita ya tentang Nabi yang juga ikut turun dalam perang Ahzab. Nah, dalam keadaan lapar seperti itu lewatlah Abu Bakar. Ya. Lewat Abu Bakar.
Lewat Abu Bakar, kemudian dia bertanya tentang ayat. Saya bertanya tentang ayat kepada Abu Bakar. Dalam hati juga, ini dalam hati nih ya, berharap supaya Abu Bakar membuat dia kenyang. Artinya dengan ngobrol, tanya tentang ini, ya, main ke rumah yuk, gitu lah kira-kira ini di bahasa saya. Ayo Abu Hurairah, main ke rumah yuk, gitu. Abu Bakarnya berlalu setelah itu. Tambah sakit kan perut dia kan, karena dia lapar nggak jadi. Gitu. Dia sih tidak minta, masya Allah. Itu ya orang yang begitu lapar ketemu dengan sahabat Abu Bakar itu sangat dermawan. Kan pernah saya sampaikan ya. Seluruh hartanya dikasih ke perjuangan kaum muslimin. Sangat dermawan. Bilal pun dibebaskan oleh Abu Bakar dari perbudakan. Dibeli, ya, lalu dibebaskan. Jadi bisa saja Abu Hurairah tuh ngomong, Abu Bakar, boleh saya main ke rumah? Gitu kan bisa kan? Tapi dia tidak lakukan, itu namanya ifah, menjaga diri. Kita kan kadang-kadang beda, nggak lapar aja kalau perlu kita minta BLT. Ya, tidak lapar nih kita, ya, keluarga kita cukup, minta BLT kita ngaku miskin. Ya, kalau nggak dikasih ribut. Kesel sama pemimpinnya, ketua kampungnya. Gimana sih ketua kampung nih? Saya kok nggak didaftar? Itu kan bantuan, semua dong mestinya berhak dapat. Iya, ini ngaku miskin ya dianggap miskin. Kadang-kadang begitu tuh. Makanya saya nggak setuju tuh. Misalnya kalau ada apa ya, beras miskin gitu dibagi rata, saya nggak setuju. Berarti semuanya miskin. Ya. Kenapa kita tuh meminta sesuatu yang mestinya bukan hak kita? Ya. Rame-rame bikin sesuatu, bikin apa? Bikin persyaratan, buat apa? Supaya dapat bantuan. Padahal dia nggak punya persyaratan itu sebenarnya. Itu bohong itu. Bantuan ini khusus untuk orang-orang yang mempunyai usahanya udah jalan, ada syaratnya gini dibuat, datanglah ke kelurahan untuk minta macam-macam. Dapat dia uangnya tuh, dapat. Tapi apa ketelan itu di kerongkongan itu? Mestinya ada orang yang dapat, mestinya ya. Ketelan gak tuh? Sebodoh Pak, itu mah orang-orang juga begitu. Nah ini masalahnya. Dianggap dosa berjamaah, ya kan begitu. Saya ngeliat tuh hampir setiap saya lewat bank, salah satu bank tuh di Bogor tuh yang karena Ciampea tuh rame terus tuh, sampai kadang-kadang ke depan parkirannya bisa ke belakang-belakang itu, ke depan masjid ke sana parkirannya. Saya tidak begitu yakin bahwa ini orang-orang yang nggak mampu, ya. Atau orang-orang yang punya usaha kecil, saya nggak begitu yakin. Pak udah kemakan Pak, gimana dong? Ya taubat, jangan pernah berbuat gitu lagi. Ya. Nggak ada kita iri terhadap sesuatu yang mestinya bukan hak kita. Tak perlu iri kayak gitu. Ya. Ini kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mendengarkan melihat muka saya di YouTube, di Facebook. Nggak ada senyumnya saya kalau untuk kayak gini, ya. Kalau perlu cemberut sama orang-orang kayak gitu. Rezeki itu Allah yang ngasih, santai aja, udah ada jalannya, nggak usah kita ambil yang begitu-begitu. Makanya berlaku ifah ya, menjaga diri. Itu yang dilakukan Abu Hurairah. Dia kan sahabat, Barban, ngelihat Nabi, ya. Kita kan enggak jauh lah. Kita kan mencontoh Nabi. Bagaimana Nabi juga menahan lapar, dan dia nggak ngomong tuh waktu di perang Uhud itu, teman-teman maaf ya saya pulang dulu, terusin aja ya, saya pulang dulu nih, saya lapar banget. Enggak. Ya. Itu yang dilakukan Abu Hurairah juga begitu tuh. Ngobrol sama Abu Bakar.
Abu Bakar mungkin ada keperluan ya, ada keperluan atau apa, dia habis itu jalan gitu. Datang Umar bin Khattab datang, dia pun bertanya tentang ayat dan sebagainya ya, berdiskusi lah. Lalu Umar pun pergi, tambah sakit perutnya. Kalau orang lapar, perutnya sakit, kira-kira mukanya berubah gak? Berubah. Mungkin dia menahan nyeri, menahan apa, berubah. Entah berapa saat datang Abul Qasim. Abul Qasim itu nama Nabi, apa julukan Nabi ya. Bapaknya Qasim. Nah, ini harus kita pelajari nih. Bagaimana Rasulullah itu membuat kita rindu bertemu dengan dia, dengan beliau. Ya. Kita harus pelajari nih. Dan bisa diterapkan sebenarnya sama teman kita, tetangga kita, saudara kita ya. Datanglah Abul Qasim, yaitu Muhammad SAW. Belum mengapa-ngapain, Abul Qasim ini, Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah ngomong begitu. Ya Rasulullah. Ya. Ayo kita ke rumah. Nggak nanya tuh Rasulullah, ngapain gitu, gimana kabarnya, nggak ada sebagainya, nggak nanya, langsung disuruh ke rumah. Coba kita perhatikan, inilah guru, inilah murabi, inilah orang yang mendidik ke jalan Allah. Nggak perlu disebut, dia udah tahu kesulitan muridnya, saudaranya, temannya. Nggak perlu diminta. Ya, ada orang datang ke tempat kita, ya, mungkin wajahnya lusuh, ya, belum banyak berbicara, dia ada keluhan, ada apa ya. Mungkin dia mau minjem uang sama kita, cuma dia nggak tegang ngeluarin kata-katanya. Nah, ya kita, boleh kan kita nanya, gimana pekerjaan? Wah, pekerjaan lagi begini nih, saya ini. Ini kebetulan lagi ada nih. Pak, jangan begitu dong, Pak. Udah jangan ini aja lah. Saya nggak bisa apa-apa nih. Seolah-olah dia tahu gitu. Sebenarnya itu di perkiraan aja kan. Ya. Itu kalau rasa sensitivitas kita, rasa sensitif kita terhadap orang, terhadap manusia itu sudah terlihat, terjaga gitu. Itu tahu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sama Abu Hurairah. Tahu dia. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah. Di rumah ada semangkok susu. Ya, dia nanya sama keluarganya, Nabi itu nanya sama istrinya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini hadiah gitu. Ada yang menghadiahkan. Nah, Nabi kalau diberikan hadiah dia terima. Sebagian dia ngambil, sebagian dikirim ke Al-Sufah. Ya, ini kata Abu Hurairah begitu. Kalau hadiah itu dia terima, sebagian dia kirim, sebagian dimanfaatkan Nabi. Tapi kalau sedekah dia tidak terima. Nabi tidak boleh menerima sedekah. Ya. Kalau sedekah langsung dibagikan ke Al-Sufah atau orang-orang yang memerlukan. Kalau hadiah dia manfaatkan. Nah, ketika semangkuk susu yang ada di pikiran Abu Hurairah apa? Aduh, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa lah untuk menjaga perut ini nggak sakit begini ya. Kemudian kepada Abu Hurairah Nabi bilang, ya Abu Hurairah, Abu Hir dia nyebutnya. Panggil teman-teman Al-Sufah. Dipanggil ya Rasul. Panggil, bawa kemari. Aduh. Coba kita bayangkan semangkok susu dipanggil teman-temannya yang puluhan orang mungkin. Ya. Mestinya saya yang minum
gitu. Kenapa saya harus panggil? Bakalan habis lah gitu, kira-kira begitulah ini bahasa saya aja. Dan itu juga disebutkan dia di situ pikirannya Abu Hurairah. Bisa kan dia ngomong ya mungkin kalau ini ya Rasul ini bayangan saya minum dulu ya sebentar ya, nanti saya bagiin teman-teman. Enggak, dia cuma berpikir, Abu Hurairah berpikir begini, kalau saya begini berarti saya menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Saya nggak mau lah, daripada segelas susu saya minum tapi saya tidak ngikutin perintah Allah dan Rasulnya tuh. Baik ya Rasul, dengan menahan lapar yang sangat dia datang ke Al-Sufa. Di Al-Sufa itu dia panggil lah, ya mereka kemudian minta izin masuk ke dalam rumahnya Nabi ya. Dan rumahnya Nabi itu waduh udah kecil, nggak ada apa-apa. Lihatnya di YouTube deh, ada replika rumah Nabi. Coba replika rumah Nabi itu nggak ada apa-apa, ada kasurnya itu juga dari pelepah kurma apa ya, dijalin itu. Ada pengaduk tepung ya, penggiling tepung kayak ulekan ya, ada tempat air, ada bangku apa enggak ya, saya nggak merhatiin. Dan salah satu ada yang meriwayatkan bahwa kalau berdiri rumah Nabi itu kayaknya dekat atapnya, jadi pendek dengan kepala, sangat sederhana ya. Nah tadi kembali lagi mereka pada duduk-duduk. Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, ini kasih mangkok ini ke teman kamu ya. Waduh, Abu Hurairah tambah ciut lagi ya, wah bener bakal dikasih nih. Tapi dia tetap lakukan, dia kasih ke kemana, ke temannya, sama temannya diminum, glok, wah tambah ini kan, sampai kenyang temennya itu, masih ada susunya, dikasih lagi ke sebelahnya, diminum sampai kenyang, terus sampai berapa orang. Mereka minta izin pulang kan, balik lagi. Nah kata Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah, tinggal kita berdua nih, kata Nabi. Iya ya Nabi, berarti Nabi juga lapar pada saat itu. Ya udah kamu minum. Oh lihat, Nabi menyuruh Abu Hurairah minum duluan. Betapa kita ingin datang di majelis Nabi, mereguk cintanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Mereguk cintanya, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan senyumnya, mendapatkan belayannya. Masya Allah. Dia tahu betul Nabi itu bahwa Abu Hurairah itu sangat lapar. Nabi juga lapar ya. Didahulukan. Ya, karena ini bagian dari tamu juga ya, Abu Hurairah kan berarti tamu. Terus Al-Sufa itu kan tamu juga. Ya. Betul banget kalau Nabi bilang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamu. Ada lagi, maka berbuat baiklah pada tetangga dan sebagainya. Ya. Fal yuhsin jarahu, maka perbaikilah atau berbuat baiklah kepada tetangga. Jarahu. Ya. Pernah ditanya ke Nabi, yang disebut tetangga yang kadang kalau ada kesempatan kita beri bukan sedekah, apa namanya, hadiah dan sebagainya, siapa? Yang paling dekat dengan pintu rumahmu katanya. Itu diurut dulu tuh. Ya, kembali lagi tadi kisahnya Nabi mendahulukan Abu Hurairah. Diminum sama Abu Hurairah sampai kenyang. Kata Nabi, ayo terusin. Tidak ya Rasulullah, cukup, sudah kenyang saya. Lalu Rasulullah
mengambil mangkuk dan dia meminumnya. Berakhir tuh kisah. Ya. Masya Allah, kita ingin sekali mudah-mudahan terdapat syafaat kepada dari beliau ya. Ya, syafaat dari Nabi SAW. Ya. Dan kita bersama-sama dengan beliau. Kata Nabi kan, orang di dunia ini akan bersama orang-orang yang dicintainya di akhirat. Nah, makanya kita mencintai orang-orang soleh, orang-orang keluarga ya. Keluarga yang kita cintai juga. Tapi keluarga yang tidak soleh gimana? Itu berlepas diri kita. Contohnya anaknya Nuh, ya kan? Laisa min ahlik, kata Allah, itu bukan keluargamu. Dia orang-orang yang bakal tenggelam. Mestinya seperti itu ketika kita mendapatkan Nabi SAW, mendapatkan Al-Quran ya. Dia tahan dirinya dari mengambil hak orang lain walaupun dia begitu lapar ya. Begitu membutuhkan, dia tahan, dia jaga betul ya. Bahkan salah satu sahabat itu ketika ada pohon korma terus jatuhnya itu di kebunnya dia, di lahan dia menjulang ke langit. Ada anak nih yang kebetulan pemilik lahannya pelitnya luar biasa ya. Kalau perlu jatuhan korma itu diminta, udah dimakan diminta, sini keluarin kurmanya gitu. Waduh, pelit banget nih orang. Ada gak itu? Ada orang-orang yang begitu ya. Sahabat menjaga banget tuh, jangan sampai ada makanan yang tidak diridhoi. Walaupun kalau menurut hukum kan boleh kalau dia jatuh gitu. Ada orang yang pelit tuh kayak gitu. Sampai hari kiamat juga ada kali orang-orang kayak gitu ya. Padahal rezeki dia, perut kita ini paling berapa sih? Paling 1,5 liter. Iya. Saya pernah ngukur nih. Kebetulan di rumah kan ada timbangan tuh dari titipan dari Basnas tuh. Rumah sehat Basnas. Saya pernah ngukur sebelum buka saya ukur waktu itu, saya lupa angkanya ya, kalau nggak salah 68 atau 69 ya. Ketika buka ya, berarti kan dia makan nasi kan, makan mungkin ada cemilan kemudian minum ya. Saya ukur lagi, saya ukur berat badan saya, ternyata 68 kilogram 600 on ya. Berarti saya nambah dari makanan saya itu nggak ada sekilo, tidak ada sekilo, nggak ada, cuma 6 on ya. Tergantung ya, ada orang-orang dewasa yang juga mungkin porsinya 2-3 kali misalnya ya. Sebagian orang dewasa yang mungkin kerjanya berat membutuhkan porsi makan yang 2 kali misalnya 3 kali ya, lain beda-beda. Tapi untuk ukuran kita nih misalnya itu nggak ada sekilo, anggaplah plus minus sekilo. Kalau kita makan penuhin perut kita itu anggaplah 1 kilogram, itu udah sama air. Kan misalnya kita minum 2 gelas aja udah anggaplah sebelah 150 mili, 300 mili lah. Berarti kurang lebih makan nasi dan sebagainya 300 graman, 3 on, 4 on gitu. Jadi sebenarnya sedikit sekali. Emang mau kita masukin tuh semua tuh ke dalam perut kita ya, itulah pentingnya sedekah ya. Sampaikan kita ke orang lain, mestinya begitu ya.
Nah, udah kembali lagi nih ke ayat, kita tutup nih karena ya udah lumayan. Udah jam 6 lewat ya, 6:10. Di ujungnya ini wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Allah mengatakan kepada mereka, rasakanlah. Dzuqu bagi orang-orang banyak ya, jamak tuh ya. Kalau sendiri tuh dzuq ya. Rasakanlah apa yang sudah kamu kerjakan, maksudnya balasan. Itu sampai begitu Allah Subhanahu wa taala itu ngejek sambil bilang begitu, rasain lo gitu. Ini bahasa saya aja, tapi di sini memang rasakan. Ya. Nah, mudah-mudahan lah kita tidak menjadi orang yang diliputi azab, ditutup azab dari atas dan bawah kita sampai dihina oleh Allah dengan cara disebutkan juga rasain. Jangan. Kita ikutlah sahabat-sahabat Nabi yang mau mengikuti Nabi. Ya. Dapat menahan diri, ya, mengambil harta hanya hak yang benar-benar harta yang halal. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.